Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, jadi kenalin nama gue Kamil. Nah, jadi hari ini tuh gue bakalan ngobrol-ngobrol asik nih, bincang-bincang asik sama teman-teman gue yang asik ini. Coba dong kenalin namanya yang ini. Halo, perkenalkan nama gue Eliza. Nama gue Gugu Fauzia Zahra. Nama gue Nadira Palewai. Sebelumnya nih ya, kabar kalian gimana sih ini hari ini? Ya, baik banget, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Gimana nih, Jan? Ya, gue aman sih, aman. Oke. Gimana perjalanan di sini dari rumah gimana? Capek sih jujur, macet banget hari ini, parah. Macet banget. Buru-buru sih, tadi kebangunnya kesiangan. Ajar sih gue, karena tadi habis wawancara dulu. Aman ya, anak asrama aman mah. Hari ini kita mau bahas apa sih, Jan? Jadi hari ini tuh kita mau ngebahas tuh tentang ideologi, tentang Pancasila juga dan juga kasus-kasus sosial, terutama nih penyalahgunaan narkoba nih. Oh iya, benar-benar. Nah, jadi mungkin kita bakalan langsung mulai aja kali ya. Mungkin kita bakalan nanya ke Naila dulu. Boleh. Menurut lu apa sih ideologi itu? Menurut gue ya Jan, ideologi itu adalah sebuah nilai atau gagasan yang menjadi pedoman atau dasar dalam sebuah kelompok, masyarakat atau negara dalam bersikap, berpikir, dan menentukan pendapat. Setahu gua kan ideologi itu ada dua ya? Benar. Ada terbuka sama tertutup. Betul. Tolong dong jelasin dikit dong, gue juga masih kurang paham soalnya. Menurut gue ideologi tertutup itu adalah dia tuh cenderung kaku dan tidak terbuka, atau dia tidak memberikan ruang kritik untuk masyarakat. Biasanya ini tuh dipaksa oleh penguasa. Akibatnya kita tuh tidak mempunyai ruang untuk berkritik dan tidak mempunyai kebebasan gitu Jan. Nah, yang kedua itu tadi lu nanya kan ideologi terbuka dan tertutup. Nah, yang kedua itu ada ideologi terbuka. Jadi ideologi terbukanya adalah justru sebaliknya dari ideologi tertutup. Di sini kita lebih fleksibel, lebih terbuka, dan justru kita tuh lebih didengar dan diterima pendapat kita atau kritik kita kalau si nilai dasar ini tidak hilang gitu. Kenapa sih Pancasila tuh disebut sebagai ideologi terbuka bukannya tertutup? Gue mau jawab. Iya, aja. Karena nilai Pancasila itu mempunyai dasar yang tetap, tapi cara menerapkannya itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kayak nggak kaku gitu loh, menyesuaikan kebutuhan masyarakat aja. Nilai dasar Pancasila tuh kan bersifat tetap. Nah, tapi implementasinya tuh kan bisa berubah. Iya. Bisa kasih contoh nggak? Contohnya itu misalnya nilai keadilan sosial. Nah, dulu tuh bentuknya tuh bisa lewat pemerataan pembagian lahan. Tapi sekarang itu lewat pendidikan gratis, bantuan kesehatan, atau pemerataan akses internet. Nilainya tuh sama, cuman cara menerapkannya yang beda. MBG berarti masuk ke situ juga? Masuk. Masuk. Menurut lo, kenapa sih Pancasila tuh bisa tetap relevan gitu di era modern ini? Karena nilainya tuh bersifat universal, menghargai kemanusiaan, persatuan, toleransi, dan fleksibel banget buat diterapin dalam kondisi apapun. Makanya tetap cocok buat Indonesia yang makin beragam dan maju. Oke. Penyalahgunaan narkoba kan tuh dianggap sebagai ancaman, terutama tuh buat apa ya? Pancasila Cocok. Ya, benar Pancasila. Jawab ya. Iya, coba lu jelasin dong pendapat. Karena kalau kita lihat ya, narkoba itu nggak cuma merusak tubuh seseorang nih guys, tapi juga ngancurin masa depannya, khususnya untuk generasi muda yang harusnya kita tuh jadi penerus bangsa, malah menjadi korban. Dampaknya juga kemana-mana deh, dari bikin kriminalitas naik, masyarakat juga jadi nggak aman, resah, dan bahkan bisa nurunin kepercayaan ke pemerintah. Jadi itu semua jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang harusnya bikin hidup kita lebih manusiawi, adil, dan stabil. Nah, setahu gue, yang kayak kita tahu lah ya, Pancasila kan ada 5 gitu ya. Benar. Nah, yang paling ditonjol, yang paling menonjol gitu kalau yang paling dilanggar gitu dari penyalahgunaan narkoba ini, sila keberapa sih? Menurut gue nih ya, kalau kita lihat yang paling kelihatan banget tuh adalah sila kedua, Jan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa tuh?
karena narkoba tuh bener-bener ngerusak martabat dan kesehatan manusia. Nah, tapi kalau misalkan kita tarik lagi lebih jauh, jadi si Pancasila ini, Pancasila kelima ini juga kena. Kenapa? Karena keadilan sosial. Karena keadilan sosial ini, dia tuh penyalahgunaan narkoba ini bikin masalah di sosial baru. Jadi kayak contohnya kesenjangan, terus juga pastikan masyarakat kena juga nih imbasnya dari si penyalahgunaan narkoba ini. Ujung-ujungnya masyarakat juga dirugiin ya, Nay? Betul banget. Nah, kalau peran nih, khususnya mungkin dari generasi muda kayak kita nih ya, Bener-bener buat Gen Z banget gak sih? Gen Z banget, buat mencegah gitu penyalahgunaan narkoba ini gimana sih? Terutama di era modern kayak gini kan? Oke, nah kalau untuk generasi buat kayak kita nih itu perannya tuh gede banget. Yang pertama itu dari diri kita sendiri dulu aja, Benar. iya kan? Iya. Nah, yang pertama itu bisa jauhin Narkoba ya. dulu. Benar. Nah, yang kedua itu, Iya. yang kedua itu bisa apa sih? Jadi contoh lah Jadi ya. contoh buat teman-temannya gitu. Oke, gue mau nambahin nih guys, kita juga bisa banget ikut menyebarkan info yang benar soal bahayanya atau untuk menjauhi narkoba. Dan yang paling penting, hidupin aja dulu nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita guys. Seperti kayak kita saling peduli sesama, kita saling menjaga, dan kita mulai aja dulu membuat lingkungan yang positif di sekitar kita, di lingkungan rumah kita, dan mungkin bisa dari lingkup keluarga dulu gitu. Nah, dari situ aja menurut gue sih kita sebagai generasi muda itu udah suatu kontribusi yang besar untuk ngejaga bangsa ini. Benar. Sebenarnya gue mau nambahin juga. Jadi kalau misalkan kita sebagai Gen Z nih, kita sebagai generasi muda, gimana sih cara pencegahannya? Menurut gue kita bisa ngeliat nih dari lingkungan pertemanan kita di sosial gitu. Jadi kayak kita bisa ngeliat nih pertemanan teman kita misalkan udah kayak kelihatan ini nih dia ngasih pengaruh yang gak baik buat kita. Iya, betul banget, kita bisa ngejauhin pertemanan itu. Kita bukan ngejauhin orangnya, tapi kita lebih ngejauhin si Menjaga. lingkungannya itu gitu. Karena gue percaya sih teman itu ngaruh banget sama Betul, kita. Ngaruh. Ya kan? Iya. Benar. Gitu ya. Oke, jadi mungkin ini sampai sini aja mungkin pembahasan kita ngobrol-ngobrol asik kita kali ini sampai sini aja kali ya. Mungkin Betul. nanti Next time ya. next time mungkin bisa kita bikin episode 2 mungkin kalau Bapak emang ya jadi Lanjut. ya udah ya. Nah, jadi tentang jadi mungkin segitu aja ya tentang pembahasan kita kali ini tentang ideologi, tentang Pancasila, Iya. penyalahgunaan narkoba. Betul banget. Jadi kita bisa lihat dari sini bahwa Pancasila tuh bukan cuma sekedar hal yang cuman kita tahu doang gitu, tapi harus kita Iya. pahami, kita pelajari. Dan sangat berperan penting banget ya ternyata Banget, Pancasila iya. dalam kehidupan kita beneran. sehari-hari loh, Betul. guys. Jadi semoga bincang-bincang kita kali ini Ya, obrolan santai-santai dan seru ini bisa inilah bermanfaat Bermanfaat buat ya. wawasan kita makin luas juga kan. Amin. Jadi mungkin segitu aja. See you di episode kedua ya. Ya boleh. Boleh ya. Episode kedua tungguin aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Kita pamit undur diri. Bye-bye. Yang benar. Mati ya, mati. Ini mati Karena ini kita eh